Selamat siang. Perkenalkan, saya Ida Imadedia Kusmadewi dengan NIM 1915091038. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Evaluasi Kesuksesan Sistem E-Learning dengan menggunakan metode Delon dan Meklin. Adapun pembimbing yang telah membimbing saya hingga tahapan ini yaitu pembimbing utama Bapak Igus Tilanang Agung Raditya Putra SPDMT, pembimbing pendamping Bapak Gede Arna Judesa Skara STMT. Latar belakang penelitian. E-learning merupakan sistem yang wajib digunakan dalam proses pembelajaran di perusahaan X. Nah, adanya e-learning ini menggunakan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk memelihara sistem, mulai dari pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, IT support, bandwidth internet, dan juga biaya pemeliharaan lainnya. Nah, adapun hasil observasi dan wawancara terhadap pengguna sistem e-learning, yaitu terdapat hubungan permasalahan antara masalah yang diperoleh dengan metode Delon dan Meklin. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat keterbatasan e-learning terhadap penggunaan sistem, sehingga perlu dilakukannya evaluasi untuk meningkatkan kesuksesan sistem. Nah, konteks e-learning, pengguna menggunakan sistem situs web diakses berbasis internet, di mana sangat sesuai dengan model kesuksesan terbaru dari model Delon dan Meklin 2003. Hal ini dapat dikatakan bahwa e-learning sebagai fenomena sistem informasi yang cocok untuk Delon dan Meklin informasi sistem sukses model menurut Wang dan Liao 2008. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Di sini ditampilkan pada gambar bahwa terdapat 9 tujuan dari penelitian. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap sistem e-learning di perusahaan X. Secara teori, penelitian ini menggunakan variabel dari metode Delon dan Meklin. Data yang digunakan diperoleh dari pengguna sistem e-learning pada perusahaan X. Metode penelitian. Penelitian ini berlokasi di kantor perusahaan X yang berlokasi di Bali. Sampel pada penelitian ini adalah responden yang pernah menggunakan sistem e-learning perusahaan X. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung, serta analisis data dilakukan dengan uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji statistik T. Hasil dan pembahasan. Terdapat uji validitas dan reliabilitas. Dapat dilihat pada gambar bahwa seluruh variabel, pernyataan dalam variabel dinyatakan valid serta seluruh variabel juga dikatakan reliable. Dapat dilihat syarat uji reliabilitas itu adalah nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60, sedangkan untuk syarat uji validitas itu total korelasi item itu nilainya lebih dari nilai R tabel yaitu 0,36. Selanjutnya ada deskripsi variabel penelitian. Terdapat 6 variabel di mana kualitas sistem memiliki rata-rata skor 3,9 yang dinyatakan dengan baik, kualitas informasi dengan nilai rata-rata skor 3,89 dengan pernyataan baik, kualitas layanan dengan rata-rata skor 3,76 dengan kategori baik, penggunaan dengan nilai rata-rata skor 3,7 dengan kategori baik, dan kepuasan pengguna rata-rata skor 3,7 dengan kategori baik, serta yang terakhir itu ada manfaat bersih dengan rata-rata skor 3,77 yang dikategorikan sebagai baik. Uji asumsi klasik. Nah, terdapat 5 uji asumsi klasik. Yang pertama itu adalah normalitas. Nilai normalitas dapat dilihat pada layar bahwa hasil nilai signifikasi itu keseluruhan ketiganya itu lebih dari 0,05, bahwa dikatakan penelitian ini terdistribusi secara normal. Selanjutnya ada heteroskedastisitas. Hasil nilai signifikasi dapat dilihat pada layar bahwa nilai tersebut lebih dari 0,05. Maka penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya ada multikolinearitas, yaitu nilai tolerance itu keseluruhan lebih dari 0,10 dan nilai FIF itu kurang dari 10. Maka hasil dari pernyataan dapat ditunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Selanjutnya ada autokorelasi. Terdapat 3 hasil persamaan. Nah, dari persamaan tersebut tidak ada permasalahan autokorelasi, di mana persamaan regresi yang digunakan yaitu DU kurang dari D dan kurang dari 4 dikurang DU. Nah, yang terakhir itu ada uji linearitas pada uji asumsi klasik, yaitu dengan nilai signifikasi yang ditampilkan pada layar. Dapat dikatakan bahwa nilai signifikasi yang dilihat di atas itu bernilai lebih dari 0,05.
di mana dapat disimpulkan bahwa variabel bebas terhadap variabel terikatnya linier. Kemudian selanjutnya dilakukan dengan uji T atau uji parsial kurang dari 0,05 dan nilai tabel lebih dari 1,986. Jadi dapat disimpulkan bahwa e-learning dapat dikatakan sukses dengan dibuktikan dengan hasil dari penelitian dengan rata-rata nilai baik, serta pengaruh setiap faktor dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya itu positif dan signifikan terhadap kesuksesan sistem pada e-learning. Yaitu terdapat 9 hipotesis hasil pengukuran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesuksesan sistem berdasarkan hubungan setiap variabel sebagai berikut. Variabel bebas terhadap variabel tingkatnya memiliki hasil berpengaruh positif dan signifikan dibuktikan dari hasil pengujian parsial setiap variabel terhadap variabel tingkatnya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi Santi Santi.